Halo semua, selamat datang kembali di channel saya. Di video kali ini saya akan bahas soal channel yang sejenis dengan channel Animal Universe ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang belum tahu channel Animal Universe, teman-teman bisa cek dulu. Intinya channel tersebut adalah menampilkan cuplikan-cuplikan hewan, misalkan harimau, ayam, sapi, seperti itu ya teman-teman. Dan disisipi suaranya, suara ayam, misalkan cuplikan ayam itu ada suara ayamnya, cuplikan sapi ada suara sapinya, gitu ya teman-teman. Kemudian untuk masalah ini nih, kemarin ada yang tanya di kolom komentar, salah satu dari teman kita, apakah channel seperti Animal Universe itu bisa dimonetisasi dan apakah aman, intinya gitu ya. Kalau menurut saya teman-teman, untuk saat ini ya, untuk saat ini tuh memang agak susah gampang ya pengajuan untuk channel seperti itu. Karena apa? Yang pertama, terlalu banyak sekali yang meniru konten seperti itu. Alasannya karena mudah dibuat dan gampang, nggak bikin ribet lah intinya ya. Pembuatannya gampang, potensi viewernya juga rame karena channel tersebut kan termasuk yang dicari sama anak-anak ya teman-teman. Maka dari itu banyak sekali orang yang meniru, tidak hanya di Indonesia saja, melainkan satu dunia itu banyak yang niru. Kalau sudah banyak yang meniru, akibatnya nanti yang channel-channel pengajuan akhir-akhir ini, maksudnya bukan channel-channel yang dulu, itu bisa terkena konten berulang. Konten berulang itu ya konten yang sudah sering banget digunakan ya teman-teman. Tapi di sini saya tekankan bahwa di sini cukup sulit untuk dimonetisasi, bukan berarti tidak bisa dimonetisasi ya teman-teman, tapi masih ada kemungkinan dimonetisasi ya. Jadi jangan salah paham, apakah channel sejenis Animal Universe itu bisa dimonetisasi? Jawabannya kemungkinan masih ada potensi untuk dimonetisasi. Karena saking banyaknya biasanya itu ditolak karena konten yang berulang seperti itu. Karena hal ini sudah dialami oleh teman saya sendiri waktu itu bikin konten mainan. Nah, mainan anak-anak itu kan banyak sekali teman-teman ya yang bikin konten mainan anak-anak. Padahal itu video ori, teman saya ini rekaman sendiri, sampai beli mainan teman-teman ya, sampai dikorbankan beli mainan senilai beberapa ratus ribu lah untuk modal beli mainan, dan ujung-ujungnya ditolak dong karena alasannya konten berulang, dan berusaha diajukan banding namun tetap ditolak. Nah, tapi ada beberapa channel yang lain yang juga membahas mainan seperti itu tapi diterima gitu teman-teman. Kadang kita berpikir kok YouTube ini nggak adil ya, sama-sama konten original, sama-sama konten mainan, tapi kok ditolak, satunya kok diterima gitu. Saya pun sendiri juga kadang mikir seperti itu teman-teman. Tapi ya saya kembalikan lagi karena algoritma itu kan AI, kecerdasan buatan ya, atau sistem yang pertama kali mendeteksi sebuah video adalah sistem, apakah konten ini di konten berulang atau enggak, itu kan sistem. Baru kalau kita ajukan banding, itu nanti yang mereview seorang manusia ya, bukan robot gitu. Jadi ya gimana lagi teman-teman ya, namanya kita juga kalau sudah keputusan sudah ditentukan sama tim YouTube, kita pun nggak bisa ngapa-ngapain sih. Kalau sudah tim YouTube yang memutuskan bahwa ini memang konten berulang, kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi teman-teman. Nah, sekarang gimana tipsnya untuk teman-teman yang ingin membuat channel seperti Animal Universe tadi ya. Jadi teman-teman, kalau tips saya kalau ngambil video ya, kalau ngambil video itu setelah ambil teman-teman edit secara maksimal. Maksudnya secara maksimal ya mulai dari croppingnya teman-teman, jangan upload secara utuh ya. Ambil video cuplikannya kemudian di crop ya, di crop nggak banyak-banyak lah, yang penting di crop. Kemudian yang kedua kasih efek atau kasih frame ya teman-teman, bingkai lah, kasih bingkai. Lalu ambil cuplikannya jangan banyak-banyak ya. Maksimal itu 3-4 detik saja, lalu pindah cuplikan seperti itu. Kemudian apalagi ya? Oh ya, kemudian transisi teman-teman. Transisi juga dikasih beberapa transisi gitulah supaya terlihat videonya itu hidup dan benar-benar diedit secara maksimal ya. Kalau bisa nih, satu tips terakhir. Kalau bisa teman-teman kasih narasi misalkan ya, kita kan kalau channel seperti itu ngomongnya harus kayak sama anak-anak teman-teman ya.
Jadi halo teman-teman, kali ini kita akan dengerin suara-suara hewan misalkan gitu ya. Jadi dikasih narasi lah, oke? Misalkan suara ayam, kasih cuplikan video ayam, kemudian suara ayamnya keluar gitu sih. Itu menurut tips saya ya. Oke, kemudian sekarang buat yang masih nol, nggak tahu ambil video-video sapi, video-video hewan tersebut di mana, saya kasih tahu ya teman-teman. Buat yang masih nol nggak tahu ambil videonya di mana, jadi teman-teman jangan ambil di YouTube, nanti takutnya teman-teman yang masih nggak tahu ambil di YouTube langsung. Jadi teman-teman ambilnya itu di Canva bisa ya. Nanti link aplikasinya saya taruh di kolom deskripsi untuk aplikasi Canva. Jadi satu aplikasi dulu yang saya rekomendasikan supaya teman-teman yang awal ini nggak bingung ya. Setelah nanti di aplikasi Canva, teman-teman itu bisa ambil video-video di Canva secara free ya, dan tentunya bebas copyright. Apalagi teman-teman bisa berlangganan premium, nanti akan lebih aman lagi teman-teman. Oke, kesimpulannya konten seperti Animal Universe itu adalah 50-50 ya teman-teman. Saya nggak berani memutuskan aman, nggak berani memutuskan tidak aman ya. Karena kasusnya yang dialami sama teman-teman saya itu memang seperti itu. Jadi saya putuskan 50-50. Ada yang dimonet, ada yang tidak. Itu semua menurut saya tergantung dari editan teman-teman. Itu sangat berpengaruh sekali ya editing itu. Sekali lagi saran saya teman-teman, edit secara maksimal. Oke, segini dulu di video kali ini. Semoga masukan ini bisa diterapkan sama teman-teman. Terima kasih yang udah support channel ini dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.